Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Ayat harian kita pada hari ini, Rabu 23 Maret 2022, diambil dari Zakaria 8 ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mereka menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka. Itulah firman Tuhan yang disuarakan Nabi Zakaria bagi umat Yehuda yang telah menderita begitu lama. 70 tahun bangsa Yehuda dan Israel di pembuangan Babel. Mereka menderita, mereka terpuruk, mereka tidak dianggap warga negara. Tuhan mengerti akan penderitaan mereka. Tuhan tahu penderitaan yang mereka alami. Dan Allah tahu bahwa dari kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan mungkin lepas dari pembuangan Babel. Sehingga Allah mau berkarya, berinisiatif untuk melepaskan umatnya dari pembuangan Babel. Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berjanji akan memulangkan mereka ke Yerusalem, dan mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan di sana, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan mau memakai Raja Kores, Raja Koresi menjadi alat tangan Tuhan untuk melepaskan umatnya dari pembuangan Babel. Sehingga melalui Raja Kores, bangsa Israel merasakan dan melihat janji-janji Tuhan bahwa mereka akan diselamatkan. Mereka akan dipulangkan ke Yerusalem. Dan kini nyata dilihat mereka. Raja Kores mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem.
Dan mereka akan membangun bait suci Allah kembali. Penderitaan yang begitu panjang yang dialami umat Yehuda di pembuangan Babel. Dan Tuhan telah mengatakan bahwa 70 tahun mereka akan menderita di sana. Dan kini Tuhan mengingat akan memulangkan mereka ke Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang berkarya. Sebagaimana kita mendengarkan firman Tuhan tadi. Yang mengatakan, dan aku akan membawa mereka pulang. Supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dalam kesetiaan dan dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Dan juga untuk menyejukkan hati kita hari ini juga. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai umat percaya, kadang kita mengalami penderitaan yang panjang, pergumulan yang panjang, menjalani hari-hari kita. Kadang kita terpuruk di bidang ekonomi, di tengah-tengah keluarga, dan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kadang kita tidak tahan menjalani pergumulan yang berat itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari pergumulan panjang itu. Sebagaimana Allah melepaskan umat Tuhan dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Babel, dan kini mereka akan dihantar pulang dengan damai sejahtera ke Yerusalem. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan di Yerusalem. Dan mereka dijadikan Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan itu juga akan dialami setiap orang percaya di dalam perjalanan hidup ini. Jika dia benar-benar setia kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan, menaati firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa pergumulan kita saat ini? Apa beban yang kita hadapi? Dan kini Tuhan mau mengajak kita melalui firman-Nya hari ini, supaya kita datang ke hadirat-Nya. Dan kita mengaku bahwa Dialah Tuhan yang dapat melepaskan kita dari pergumulan. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita ini umat-Nya. Dan Dia adalah Allah kita yang mau kita ikuti sepanjang hidup kita. Dan di sanalah kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan di sanalah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Dan kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah setia mengikuti Tuhan di jalan hidupmu. Dan yakinlah, Dia selalu menopang, Dia mengeluarkan kita dari pergumulan, bahkan memberkati kita siang dan malam. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah ini, firman-Mu menyapa kami, bahwa Tuhan adalah Allah kami, yang melepaskan kami di setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami. Sebagaimana Tuhan telah menghantarkan umat-Mu Yehuda kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci, dan Tuhan jadikan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan menjadikan kami menjadi saluran berkat-Mu, dan Tuhan menjadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kuatkan kami melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami semakin setia kepada Tuhan
dan melakukan perintah dan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada hari ini kami berdoa buat seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati kami menjadi saluran berkat-Mu, dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.